Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Rati. Pagi Tia. Hari ini apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita harus tetap semangat nih Ti. Semangat. Hari ini juga kita di hari Kamis ya. Sehari menjelang weekend ya begitu ya. Iya, betul. Hari ini kita akan menghadirkan informasi dan juga perbincangan yang masih menjadi buah bibir masyarakat, di mana Pilkada Jakarta ini hanya menghitung bulan saja. Nanti ada akan pendaftaran nama-nama besar, Anies Baswedan, Betul. Ridwan Kamil, dan juga putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Nah, pertanyaannya kemudian ketika membahas nama-nama, koalisinya kira-kira akan seperti apa nih? Iya. Peta koalisinya ini udah mulai ada yang merayu-merayu ya. Nanti kita bahas ya. Kita akan bahas lebih dalam, tapi kita hadirkan dulu informasi lain pemirsa. Ini diduga akibat dendam lantaran adik perempuannya jadi korban pemerkosaan dan juga pembunuhan. Seorang pemuda di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara nekat membakar rumah tetangganya sendiri. Pemirsa, kobaran api ini melahap sebuah rumah panggung di Desa Liatogo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Rumah tersebut diduga sengaja dibakar oleh EN lantaran dipicu dendam lama terhadap anak pemilik rumah yang telah memperkosa dan juga membunuh adiknya 6 tahun silam. Saat peristiwa kebakaran terjadi, pelaku yang tengah mabuk pada saat itu sempat mengejar salah satu pemilik rumah dan melukai seorang warga yang hendak memadamkan api. Pelaku berhasil ditangkap dan juga ditahan di Polres Wakatobi. Akibat kebakaran tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kami hadirkan informasi selanjutnya. Akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini terbakar pada beberapa hari yang lalu. Peristiwa kebakaran ini terjadi di Desa Balong Pacul, Kecamatan Nganjuk. Api yang diduga pertama kali ini muncul dari dapur rumah dengan cepat membesar dan juga menyambar material mudah terbakar hingga menghanguskan seluruh bangunan dan juga isi rumah milik Junaidi ini. Warga sekitar sempat panik saat api membesar dan berusaha membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Baik, kita bergeser ke wilayah Pontianak pemirsa. Akibat terpental saat berlari di atas treadmill, seorang wanita di Pontianak, Kalimantan Barat tewas terjatuh dari lantai 3 pusat kebugaran. Korban tewas setelah mengalami pendarahan di kepala. Peristiwa seorang wanita tewas terjatuh dari lantai 3 di tempat gym di Kota Pontianak, Kalimantan Barat terjadi pada Selasa lalu. Diduga wanita tersebut terpelanting ke belakang saat berolahraga menggunakan treadmill. Dari rekaman CCTV, awalnya terlihat korban bersama pengunjung pusat kebugaran lainnya tengah berlari di atas treadmill. Korban yang diduga kelelahan hendak bersandar membelakangi jendela yang terbuka. Naas, korban tak sempat berpegangan dan tak adanya teralis maupun pijakan balkon membuatnya terjatuh dari lantai 3. Akibat peristiwa itu, korban mengalami pendarahan di otak dan tewas di lokasi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, tim Inafis Polresta Pontianak menemukan bahwa jarak ujung treadmill dengan jendela terlalu dekat. Polisi masih terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya. Tawuran dua kelompok warga di Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur menelan korban jiwa. Sejumlah fasilitas umum dan kendaraan warga rusak diserang para pelaku. Tawuran berdarah kembali pecah di kawasan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Selasa malam. Dalam aksi yang terekam kamera pengawas CCTV, nampak dua kelompok warga ini saling serang menggunakan senjata tajam, kayu hingga saling lempar batu. Akibatnya, satu orang tewas usai terkena sabetan senjata tajam di bagian lehernya. Sejumlah rumah dan 6 mobil milik warga yang terparkir di dekat lokasi tawuran juga turut rusak. Pihak kepolisian dari Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan langsung memasang garis polisi di lokasi kejadian. Kini kasus tawuran tersebut ditangani oleh Satreskrim Polsek Metro Pulau Gadung, Jakarta Timur.
Masih dari informasi tawuran pemirsa, tawuran antara perguruan silat yang diduga akan dilakukan di kawasan Jalan Balong Sari di Surabaya, Jawa Timur ini berhasil digagalkan jajaran kepolisian sektor Tandes Surabaya. Alhasil 6 pendekar yang diduga sebagai provokator berikut barang buktinya, yakni senjata tajam turut diamankan. Ini merupakan detik-detik kepolisian sektor Tandes Surabaya melakukan penggerebekan terhadap puluhan pendekar yang diduga akan melakukan aksi tawuran antar perguruan silat di kawasan Jalan Balong Sari, Surabaya, Jawa Timur. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya kasus penganiayaan yang melibatkan 2 perguruan silat di Surabaya. Diduga kelompok yang diamankan anggotanya ini akan melakukan serangan balasan. Namun berkat kerjasama dari masyarakat yang menginformasikan kepada kepolisian, tawuran antar perguruan silat itu berhasil digagalkan. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus tawuran itu dengan memburu 2 pelaku provokator lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Dan saat ini juga mereka sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kalau pendekar silat tuh seharusnya nggak perlu tawuran, kan nanti juga ada ajangnya mereka untuk saling berlawanan begitu ya. Menunjukkan bakat ya, bukan Betul. justru dengan Stoplah cara-cara yang tawuran ya, salah. karena tidak hanya merugikan para pelaku tawuran, tapi juga warga sekitar pastinya. Kita ke hadirkan ya informasi selanjutnya ya. Ya pemirsa, 15 anggota kepolisian yang berdinas di Polrestabes Medan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Foto ke-15 anggota Polri yang menjadi buron terpampang, yakni di papan pengumuman Mako Polrestabes Medan. Inilah penampakan foto 15 anggota kepolisian yang berdinas di Polrestabes Medan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Nama-nama dan foto para anggota kepolisian tersebut terpampang jelas dalam papan pengumuman markas Komando Polrestabes Medan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengungkapkan 15 anggota tersebut sudah menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. PTDH yang diberikan kepada 15 personel itu terkait dengan berbagai pelanggaran kode etik profesi Polri. Ya, sudah pukul 6:40 saatnya kami mengajak Anda untuk memantau bagaimana dengan arus lalu lintas dari Cililitan akan disampaikan oleh Bribtu Sarah. Bribtu Sarah, silakan dengan informasi mengenai pantauan arus lalu lintas. Baik, terima kasih dan selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Cililitan di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tentunya sudah mengalami peningkatan volume kendaraan baik dari arah Cililitan maupun Jatinegara yang akan mengarah ke Kalibata dan Dewi Sartika ataupun Rawamangun juga sudah dalam keadaan ramai pada pagi hari ini. Terlihat peningkatan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2 dikarenakan kawasan ini terdapat pusat pertokoan sehingga terdapat banyaknya aktivitas masyarakat. Kami menghimbau bagi Anda untuk berhati-hati dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda ke angka normal. Dan dari arah Dewi Sartika maupun Kalibata yang akan menuju ke Keramat Jati maupun lurus ke arah Halim pada pagi hari ini pun sudah dalam keadaan ramai. Perlambatan kecepatan terjadi dan antrian kendaraan juga mengular sepanjang 100 meter di belakang garis stop. Tentunya kami menghimbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light untuk kenyamanan sesama pengguna jalan. Selanjutnya dari arah Halim yang akan lurus menuju ke arah Kalibata ataupun ke arah Dewi Sartika atau yang akan berbelok kanan menuju Rawamangun, arus lalu lintas pagi hari ini juga sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Nah, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini untuk mengantisipasi terhadap banyaknya aktivitas angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk turunkan penumpang. Dan selanjutnya pemirsa, arus lalu lintas dari arah Keramat Jati akan menuju ke Dewi Sartika ataupun Kalibata dan juga Rawamangun juga dalam keadaan ramai. Hambatan terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 35 hingga 40 km per jam. Dan juga pada kawasan ini terdapat pasar yang harus Anda antisipasi terhadap aktivitas pejalan kaki dan juga pedagang pada kawasan ini.
Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 242 kasus laka lantas dengan rincian 31 meninggal dunia, 7 luka berat dan 314 luka ringan. Dan dari 242 kasus laka lantas tersebut 55% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang berkendara, pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain, dan juga patuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengguna. Informasi tentang arus lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribtu Sarah informasinya pantauan arus lalu lintas. Jadi mungkin bagi Anda siap-siap untuk bergerak ke kantor ya, jangan lupa sambil memantau TV One juga ya. Kita akan menghadirkan informasi nanti usai jeda dari Ambon, Maluku, di mana ada pegawai bank yang menggelapkan uang sebesar 1,5 miliar ya. 1,5 miliar rupiah dan kabarnya pelaku ini menggunakan uang tersebut untuk judi online dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, aparat kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrim Sus Polda Maluku ini meringkus satu pegawai Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Namlea akibat mengambil dana titipan Bank Indonesia sebesar 1,5 miliar rupiah. Pelaku menggelapkan uang tersebut dan kabarnya digunakan untuk judi online dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku yang berinisial ES alias Edi ini berhasil mengambil ataupun menggelapkan uang titipan BI sebesar 1,5 miliar rupiah. Pelaku ini melakukan penarikan uang secara bertahap. Ada beberapa tahapan yang dilakukan pelaku. Dan pelaku juga sempat melakukan penggelapan uang ini dengan mengganti melalui proses pembukuan yang dibuat olehnya. Edi merupakan pegawai kas titipan Bank Indonesia perwakilan Provinsi Maluku pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Namlea. Kasus tindak pidana perbankan itu terungkap setelah polisi menerima laporan dari masyarakat setempat. Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian pelaku berhasil ditangkap. Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan PLT Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Aries Aminullah. Selamat pagi Bapak Aries. Selamat pagi Mbak Tira dan Mbak Rate. Iya, pertama-tama modus yang dilakukan seperti apa Pak? Benarkah uang yang diambil secara bertahap? Kemudian juga ia sempat mengganti bukunya secara fiktif begitu? Memang betul Mbak, untuk modus operandinya, untuk tersangka melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan ataupun laporan keuangan. Ya Pak Aries, kalau melihat ini pelaku sendiri melakukan aksinya ini berapa lama? Kemudian cara apa yang digunakan dan bagaimana pihak kepolisian akhirnya mengungkap pelaku tersebut ternyata mengambil uang 1,5 miliar rupiah? Jadi untuk kejadiannya Mbak dilakukan mulai dari bulan Desember 2022 sampai Desember 2023 dengan menggunakan pemalsuan dalam hal pencatatan, pembukuan, dan laporan keuangan. Kemudian Pak? Kemudian pelaku melakukan penarikan, tiap bulannya melakukan penarikan sebesar 100 juta sampai 200 juta. Kemudian tim Subdit 2 Responden Ditreskrim Sus Polda Maluku melakukan penyelidikan, kemudian berhasil mengamankan tersangka
yaitu ES alias E, diamankan di rutan Polda, dan prosesnya sudah proses pelengkapan berkas untuk tahap satunya. Ya, Pak Aries, ini dia melakukannya seorang diri, begitu Pak? Memang betul, Mbak. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka bahwa tersangka dilakukan sendiri, jadi tersangka tunggal. Dari hasil pemeriksaan, dari hasil kejahatannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan digunakan judi online. Pak Aris, saat ini pelaku sudah diamankan pihak kepolisian ya Pak? Untuk pelaku sudah diamankan, Mbak, dan ditahan di rutan Polda Maluku. Oke, pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku ini Pak? Untuk pasal yang disangkakan, pasal 49 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dirubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun dengan denda 10 sampai 200 miliar. Baik, terima kasih banyak AKBP Aris Aminullah, PLT Kabid Humas Polda Maluku sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Ya, tentunya kita akan membahas mengenai dialog utama kita di pagi hari ini. Ini pertanyaannya kemudian adalah, berhasilkah Kim merayu PKS ya untuk bergabung? Lalu bagaimana nasib dari Kaisang? Kami akan hadirkan usai jeda. Pemirsa Indonesia, saat ini kita akan menghadirkan mengenai kabar haji, di mana Indonesia kembali mendapatkan kuota haji. Indonesia kembali mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 di tahun 2025 mendatang. Usai menghadiri acara Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi di Mekah, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengatakan Indonesia kembali mendapatkan kuota 221.000 jemaah pada tahun 2025 mendatang. Pemerintah Arab Saudi lebih awal mengumumkan kuota haji 1446 Hijriah. Diharapkan Kemenak dapat melakukan persiapan penyelenggaraan haji lebih cepat di tahun depan. Sementara itu pemirsa, Yakut menilai proses pelayanan jemaah saat kedatangan dan juga pergerakan dari Arafah, Musdalifah, dan juga Mina ini berjalan lancar dengan menerapkan visa haji dan non-haji. Pemirsa, tim UAS Haji DPR RI menemukan fakta bahwa jemaah haji ini tidur bergantian saat sidak ke maktab jemaah di Mina. Ketua tim UAS Haji Muhaimin Iskandar menyatakan harus ada evaluasi dalam penyelenggaraan haji pada tahun ini. Tim UAS Haji DPR RI melakukan sidak ke maktab jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi. Tim UAS yang dipimpin Muhaimin Iskandar menemukan sejumlah fakta masalah penyelenggaraan haji seperti masalah kamar mandi yang kurang, hingga jamaah yang harus tidur berdesakan. Tim UAS Haji sangat menyayangkan kondisi ini. Mereka menyatakan harus ada kalkulasi dan juga evaluasi hingga revolusi penyelenggaraan jemaah haji 2024. Dapat tempat di situ. Ya, dapat tempat. Tapi dapat kasur dari mana? Hah? Dapat kasur dari sini di jalan Anggra aja. Kami hadirkan informasi selanjutnya di mana Kusnadi, staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK terkait dengan dugaan suap buron Harun Masiku. Staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang bernama Kusnadi memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
Kusnadi tiba di KPK sekitar pukul 10 pagi kemarin dan selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 18.30. Selama 8 jam diperiksa, Kusnadi menyebut dirinya dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik KPK. Kusnadi menyebut dirinya tidak ditanya detail mengenai keberadaan Harun Masiku, melainkan ditanya seputar dokumen miliknya dan percakapan yang ada di telepon genggam dirinya. Tim kuasa hukum Kusnadi juga lega karena penyidik yang memeriksa kliennya bukan penyidik yang diperkarakan ke Barreskrim karena memberikan rasa trauma ke kliennya. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pengadilan Tipikor Jakarta ini kembali menggelar sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan 2 pejabat Kementerian Pertanian nonaktif, yakni Kasdi Subagiono dan juga M. Hatta. Agenda sidang mendengarkan kesaksian Sekretaris Jenderal Kementan nonaktif Kasdi Subagiono yang juga terdakwa dalam kasus ini. Kasdi bersaksi untuk 2 terdakwa lainnya yakni SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan nonaktif Muhammad Hatta. Dalam kasus ini jaksa KPK mendakwa SYL menerima gratifikasi dan memeras anak buahnya di Kementerian Pertanian hingga 44,5 miliar rupiah. SYL didakwa melakukan perbuatan itu bersama Kasdi Subagiono dan M. Hatta. Kami hadirkan informasi selanjutnya. Satgas Judi Online mulai menggelar rapat koordinasi antar lembaga guna mempercepat aksi nyata terkait pemberantasan judi online di kantor Menko Polhukam Jakarta Pusat. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Satgas Judi Online sekaligus Menko Polhukam. Rapat ini baru dimulai pada sekitar 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, digelar secara tertutup dan juga berlangsung selama 1 jam lamanya. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkapkan rapat perdana ini difokuskan untuk koordinasi dan menyamakan pola pikir antara lembaga sehingga antar lembaga dan juga kementerian memiliki satu tujuan yang sama, yaitu pemberantasan judi online. Pemirsa, kursi orang nomor 1 Jakarta ini selalu menjadi panggung politik yang menarik dan juga megah. Lalu kira-kira ini partai koalisinya akan seperti apa petanya? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kursi orang nomor 1 Jakarta selalu menjadi panggung politik yang megah dan arena yang panas dalam kancah politik nasional. Tak heran jika Pilkada Jakarta selalu disebut-sebut sebagai pintu masuk politikus untuk masuk ke kancah politik arus utama. Meski akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang, namun sejumlah nama tokoh mulai masuk dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Mulai dari Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, hingga Ridwan Kamil yang merupakan para mantan gubernur digadang-gadang bakal meramaikan kontestasi Pilgub Jakarta. Sementara itu, nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep juga sudah siap untuk masuk dalam bursa Pilgub Jakarta. Beberapa parpol di tingkat wilayah juga telah mendeklarasikan dukungan seperti DPW PKS DKI Jakarta, DPW PKB DKI Jakarta, hingga DPD PDIP DKI Jakarta. Ketiga partai tersebut mengusulkan nama Anies Baswedan. Partai Amanat Nasional dan Gerindra telah mengusulkan nama Ridwan Kamil. Sementara Golkar yang menjadi rumah politik Ridwan Kamil justru belum memberikan jawaban jelas akan dukungan untuk RK maju di Pilgub Jakarta. Dua nama yang diprediksi bakal bersaing ketat sebagai gubernur adalah Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Belakangan bahkan beredar poster pasangan Ridwan Kamil dan Kaisang untuk Jakarta. Ada pula manuver dari PKB yang memasangkan Kaisang dengan Anies Baswedan.
Kaisang sendiri menyatakan siap jika dipasangkan dengan Anies Baswedan ataupun Ridwan Kamil. Sementara itu, Koalisi Indonesia Maju justru menawarkan cawagup mereka dari PKS untuk bersanding dengan Ridwan Kamil. Lantas siapa sajakah pasangan yang akan maju ke Pilgub Jakarta? Bagaimana dengan nasib Kaisang? Siapa yang akan mengusung putra bungsu Presiden Jokowi tersebut untuk maju menjadi Jakarta 1? Tim TV One mengabarkan. Kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa? Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus, semua berkiprah di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Kita mah komunikasi. Ya, kalau berbicara mengenai Pilkada Jakarta, ada nama besar Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Tapi begini pertanyaannya, kalau kabar-kabarnya saat ini PKS sudah ada rayuan dari Kim. Kalau nantinya ternyata dari Kim ini mengusung Ridwan Kamil, kemudian kabarnya PKS ditawarkan posisi nomor 2, cawagupnya, yakni dari PKS. Lantas kemana Kaisang? Nasibnya akan seperti apa? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir semua komplit di studio. Pada pagi hari ini sudah ada Bang Fikri Yasin, Wasekjen PAN. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Ruhut Sitompul, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Ruhut. Selamat pagi Bang. Kemudian juga ada Kang Pipin Sopian, politikus dari PKS. Selamat pagi Kang Pipin. Selamat pagi Kang. Dan juga Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Saya mau ke Kang Pipin. Benar apa kabar-kabar yang berseliweran nih? Kabarnya PKS ini udah dapat rayuan dari Kim untuk mendapat posisi nomor 2 nantinya, tapi harus mendukung Kim di Pilkada Jakarta. Benar itu? Jadi bukan rayuan ya. Apa Kalau tuh? dalam pilkada ini tawar-menawar itu terjadi di mana-mana. Artinya kita saling menawarkan satu dengan yang lainnya. Dan tentu kami sangat menghormati itu, mengapresiasi. Jadi ketika memang PKS di beberapa daerah punya mesin partai yang kuat, kader-kadernya kuat, dan pernah punya track record untuk memenangkan pasangan calon, tentu bagi kami membahas dengan siapapun ya, partai politik, dengan Nasdem, PKB, dengan Gerindra, Golkar, dan semuanya ini sangat cair saat ini. Karena tadi 500 lebih pilkada di berbagai daerah, kami komunikasi, tentu kami juga ada pembahasan tentang siapa menempati apa, kira-kira didukung oleh siapa saja. Jadi bagi kami sangat mengapresiasi itu, dan itu tentu menjadi pertimbangan bagi kami ya. Dari yang lain misalnya ada yang menawarkan Pak Anies, ada yang menawarkan Pak RK, ada yang menawarkan calon yang lain, Pak Sudirman Said termasuk di dalamnya. Tentu itu menjadi kajian bagi kami, pertimbangan PKS ke depan kira-kira DKI ini siapa yang akan kita calonkan. Tetapi kan kami juga punya pertimbangan, misalnya memang kita akan mencari siapa yang serius untuk mengusung kader kami menjadi gubernur atau wakil gubernurnya. Ini di 500 itu salah satunya. Kenapa? Karena ketika kami masuk menjadi salah satu kandidat, maka kesempatan kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih besar. Jadi bagi kami sekali lagi ya, ketika membicarakan tawaran itu kami menghormati, kami apresiasi, dan memang itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk menentukan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI ke depan. Kang Pipin, artinya begini, kalau komunikasi masih cair, tidak rigid begitu, tidak kaku. Nah, artinya peluang dari PKS sendiri melihat sebenarnya siapa yang bisa dicalonkan gitu ya dari internal PKS gitu ya, artinya ya. Jadi siapapun misalkan Anies setuju gitu ya, kalau misalnya dari PKS berarti akan memilih Anies gitu, akan mendukung Anies. Kalau misalnya ternyata dari Kim sendiri akan mengajukan yaudah memberikan kesempatan untuk PKS, ya berarti sah-sah saja gitu. Betul, dan tentu kami punya kriteria ya, pertimbangan siapa yang akan kita calonkan. Tentu yang pertama adalah yang saya sebut sebagai capacity to win, kemampuan untuk menang. Kita akan melihat dari popularitas dan elektabilitas. Popularitas dan elektabilitas di survei itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Karena ini
kalau dikatakan misalnya apakah ini terkait dengan logistik dan sebagainya, popularitas ini adalah rekam jejak yang lumayan jauh. Track recordnya Kalau ya. nanti Bang Hensa tentu akan menjelaskan bahwa ini prosesnya tidak bisa tiba-tiba, tetapi perlu ketokohan, perlu mesin partai ya yang kuat, dan ini saling saling membantu satu dengan yang lain, saling melengkapi. Nah, yang kedua tentu yang akan kita lihat adalah kapasitasnya, bagaimana kemampuan untuk mengelola kemenangan, jadi capacity to govern, kemampuan bagaimana menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jakarta. Ya memang kita akan melihat siapa sosok yang pantas untuk memimpin Jakarta ini dari sisi rekam jejaknya, rekam prestasinya, rekam gagasannya. Dan memang kita melihat misalnya komunikasi kami dengan Pak Ridwan Kamil bagus di Jawa Barat. Ya bagaimana hubungan DPW PKS Jawa Barat, anggota Dewan di Jawa Barat, bagus di Jawa Barat. Pak Anies Baswedan selama 5 tahun juga hubungannya baik dengan Pak Herudin, Ketua DPW DKI Jakarta. Dan tentu kami melihat komunikasi itu baik selama ini, karena PKS selama berada dalam pemerintahan, wabil khusus di tingkat bawah, itu menunjukkan bahwa kalau benar kita akan dukung, kalau tidak benar atau tidak pro dengan kepentingan rakyat, maka kita akan pastikan mengkritik. Dan itulah yang membuat ya mitra-mitra di eksekutif nyaman dengan PKS, karena kami kalaupun mengkritik, kritik yang konstruktif, bukan kritik sifatnya mohon maaf ya pragmatis. Ini ya tarik mundur dan sebagainya. Tapi tangan dulu, saya mau ke Pak Fikri Yasin. Kalau melihat ini sebenarnya kan dari Kim sendiri, apakah sudah jelas nantinya apa memang akan mengajak PKS begitu untuk tidak memecah suara PKS full ke Anies sehingga diajak gabung ke dalam Kim nantinya untuk Pilkada Jakarta, atau gimana? Udah firm belum sih ini nantinya ke depannya Pilkada seperti apa dari Kim? Sejauh ini memang Kim sendiri yang kita tergabung di situ ya, itu meneliti, menelaah semua, karena dia misalnya gini, kita sadari misalnya PAN ini juga kita bukan penguasa tunggal misalnya di DKI atau di sebuah daerah, enggak. Di 68 provinsi ya persis PKS atau partai lain juga sama, di PDI juga sama, dia nggak merata kuat semua atau di sana enggak. Nah, Pilkada ini kebetulan serentak, maka misalnya sekarang kita menyiapkan kader-kader kita di DKI, kemudian beberapa di Jawa Barat, tetapi karena di beberapa daerah yang kita lemah, itu pasti kita ngajak ngomong PKS, pasti kita ngajak ngomong beberapa partai lain. Nah, maka PAN di beberapa daerah yang kuat, misalnya kayak DKI, kita juga menyiapkan Eko, kemudian Zita Anjani, itu kita persiapkan juga gitu. Artinya bisa gubernurnya atau bisa wakilnya. Nah, sejauh ini memang hampir semua daerah kita baru mendorong kader saja. Untuk tadi, iya, proses puncak untuk investasi sosial kepada masyarakat yang sekarang dibangun, ini kan menghadapi beberapa bulan lagi. Walaupun seperti yang diceritakan tadi, Mas Pipin, memang proses panjang ini kader, misalnya Mas Eko. Mas Eko itu kita tanam di DKI ini, itu bukan 1-2 bulan dia di DKI berkiprah ini. Kemudian Zita Anjani juga, dia sudah berkiprah di sini. Nah, itu juga di beberapa daerah lain. Tetapi memang kami sadari bahwa karena kursi kita di DPR tidak penuh, maka dipastikan bahwa kita juga ngajak siapa saja, termasuk partai politik lain, sepanjang memang itu bisa mendorong untuk kemenangan, tentu untuk kemaslahatan publik di mana tempat nanti memimpin, itu memang nggak ada ininya, nggak ada salahnya. Bang Fikri begini, ini kan kalau misalnya kita mengutip kata-kata dari Bang Zulhas yang menyatakan bahwa kalau nama Kaisang muncul ini ada game changer gitu. Konstelasi politik ini bakal bisa berubah juga petanya. Nah, artinya apakah dari PAN, dari Kim sendiri itu akan sudah bulat gitu mengusungkan Kaisang untuk bergabung ataupun dijadikan pasangan sebagai pasangan Ridwan Kamil gitu ya. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut lagi, usai jeda kami segera kembali. Baik, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Fikri. Pertanyaan tadi ya, kalau kita bisa mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Zulhas yang mengenai ini, kalau misalnya Ridwan Kamil dipasangkan dengan Kaisang, artinya ada game changer gitu, ada perubahan konstelasi peta politik. Nah, artinya PAN secara sudah bulat gitu mengajukan nama Kaisang sebagai pasangan dari siapapun yang diajukan, salah satunya adalah Ridwan Kamil. Kalau dikatakan udah bulat, belum juga. Belum, masih bisa diputar-putar ya. Tapi bahwa nama-nama itu memang masuk menjadi bidikan kita, iya. Jadi itu masuk dalam radar kita, iya. Masuk dalam perhitungan kita, iya. Tapi sampai
saat sekarang juga yang dikatakan bulat bahwa PAN memutuskan DKI itu belum ada. Tapi masuk radar Kaisang itu kenapa? Ada alasan-alasan tertentu? Ya banyak ya, bukan hanya itu. Banyak pertimbangan semua. Karena jujur saja hampir semua partai politik itu hitungannya misalnya tetap arah yang menang. Nah menang itu kan semua potensinya harus dihitung. Kekuatannya harus dihitung. Oke, kalau misalnya melihat kan sudah ada rayuan kepada PKS. Apakah kalau PAN ini akan mengikuti bahwa nanti kalau misalnya Kim tetap menggandeng PKS, oke Wagub dari PKS, atau tetap firm Wagubnya dari PAN, mungkin salah satunya nama yang keluar adalah Kaisang Pangarep? Hampir sampai sekarang semua itu ya tahap pembicaraan saja. Jadi belum misalnya menetapkan bahwa kalau Kim ini yang gubernurnya, terus PKS wakilnya, sejauh ini lebih berat kemana dari PAN? Udah ada arahan ke sana? Kalau dikatakan berat, enggak juga. Semua menjadi pertimbangan saja. Oke. Karena sejauh ini, sepanjang memang belum ada SK dari masing-masing ketua umum, itu masih semua petanya masih bisa berubah. Oke, peta berubah itu karena misalnya pengajuan nama-nama tokoh-tokoh tertentu, misalkan seperti Kaisang, atau lebih fokus kepada Kim ini tetap utuh begitu? Enggak. Banyak pertimbangannya. Bahwa Kim ini utuh ya, tapi juga pertimbangan menangnya. Misalnya ini tetap bertahan utuh, tapi nanti hitungannya kalah ya nggak mungkin juga. Nggak jadi calon, tapi calon jadi gitu ya? Calon jadi. Nah tapi banyak pertimbangan, banyak variannya, sehingga kalau kita maju, kira-kira menang. Oke. Nah ini hitungannya ke sana. Baik, jadi dari PAN juga masih cair. Kalau dari PDIP sendiri, kalau memang kan dari penjaringan nama Anies Baswedan ada begitu ya. Tapi kalau begitu ya, Anies Baswedan Kaisang Pangarep gimana nih? Enggak lah ya. Jadi untuk nama Kaisang tidak dari PDIP? Kalau kami benar-benar sudah tidak? Apapun tragedi politik, ya, Pilpres kemarin, apa yang dilakukan Joko Widodo, ya juga keluarganya, itu ada catatan di hati kami masing-masing seluruh kader PDI Perjuangan di Indonesia. Karena itu menghadapi pilkada ini, ya pilkada beda dong, ya dengan pilpres, ya ada pepatah lain lubuk lain ikannya. Jadi mesti dilihat daerah-daerahnya. Masa lalu sudah menutup pintu ya, Bang Ruhut. Tapi kalau misalnya PKS sudah dirayu-rayu oleh Kim, nah artinya PDIP sendiri bagaimana? Ada gitu yang bisa merayu ketua umum kami, Profesor Dr. Haja Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Nggak ada yang bisa rayu beliau. PDIP butuh partai lain juga di Pilkada Jakarta. Oh iya, tapi ada partai lain ada yang mau. Siapa yang nggak mau? Kami yang lebih gede, kadernya jadi wakil, pasti ada yang mau rebutan langsung. Apalagi sudah ada komunikasi dengan siapa? Sudah ada komunikasi sama semua kita komunikasi. Pak Hasto sebagai sekjen ditugasi oleh Ibu Megawati, ketua umum kami, kita membuka semua. Dan kita objektif. Kalau ada memang kader partai lain atau non partai yang memang bagus, kita dukung. Tapi artinya paling besar sekarang saat ini dibidik adalah Anies Baswedan begitu dari PDI Perjuangan? Enggak, dari kami juga ada kader. Karena itu Ibu Mega menugaskan kami semua kader sampai ke akar rumput. Tolong tanya kepada rakyat, kira-kira siapa sih? Tapi kan memang harus ada pertimbangan, jangan cuma jadi calon, tapi calonnya jadi gitu ya. Oh iya, calon jadi. Apalagi kami, jujur saja, kami sudah membuktikan hat-trick di dalam legislatif. 3 kali menang berturut-turut. Dan pilkada kemarin, 5 tahun yang lalu, kami di atas 50% loh. Ya kami juga harus menjaga itu. Jadi kami harus jadi, bukan hanya calon, jadi dong, insya Allah. Oke. Kalau dari Bang Hesa sendiri melihatnya nih peta politik ini saat ini kan memang sangat-sangat cair begitu kan. Belum ada yang secara bulat terang-terangan mendukung si A, si B begitu ya. Anies, kemudian RK, kemudian Kaisang gitu. Salah satu nih, Anies Baswedan kan dari berbagai hasil survei paling tinggi memang elektabilitasnya di Jakarta. Persoalan apakah Anies dari Nyapres kemudian mau nyagup itu terserah Mas Anies lah. Suka-suka lah, gitu kan pilihan politik gitu ya. Nah kalau kemudian Anies Baswedan ini tertinggi elektabilitasnya, di 2029 akan mengancam rezim nggak? Kira-kira kalau kartunya dihidupkan, kan pasti berpotensi dia di 2029. Maka sampai hari ini saya tidak menemukan alasan buat rezim ya untuk mempersilahkan Anies Baswedan maju tuh, sehingga kartunya terbuka gitu ya. Saya nggak ketemu nih alasannya kenapa kemudian Anies ini dikasih jalan gitu ya untuk maju ke Jakarta. Maka
Kalau Anies mau maju, dia harus cari jalan sendiri. Yang saat ini ada jalannya dari PKS dan PDI Perjuangan. Dua partai politik yang belum masuk secara resmi masuk Kim ya. Belum masuk nih. Jadi dua partai itu saja. Sementara saat ini kan ada PKB Jakarta, PKS Jakarta, Nasdem Jakarta. Itu jangan dihitung dulu lah. Karena levelan Jakarta masih. Pilkada, pilgub, bahkan pilpres pun itu membutuhkan tanda tangan ketum dan sekjen yang berada di pusat. Jadi ini belum lah. Nah, kemudian faktor Kaisang. Ini kan judulnya siapa yang nemenin Kaisang ya? Iya, nasib Kaisang. Ini kan sebetulnya elektabilitasnya kecil lah Kaisang itu. Bahkan orang juga bingung juga gitu ngelihat dia kemudian secara percaya diri maju sebagai wagub. Mungkin gitu. kan ada Jokowi efeknya di situ. Ya itu pasti, makanya yang dilihat itu bapaknya, bukan Kaisangnya. Jadi pada saat Kaisang mengatakan saya mendampingi Anies Baswedan gitu ya, atau tidak keberatan mendampingi Anies Baswedan, publik kan bertanya ini sebetulnya ide dia atau ide bapaknya, gitu ya. Kalau menurut hasil polling X saya sih ide bapaknya. Ya, oke. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja kan hak warga negara gitu. Tapi kalau misalnya tadi melihat kemungkinan dari Anies sendiri yang akan diusung oleh kalau nggak PKS, PDIP begitu ya. Tapi PKS sudah dirayu Bang sekarang. Ini nampaknya istiqomah nggak tetap akan mengusung Anies? Atau mungkin kan ke Kim kan belum tahu. Kalau Kim mungkin Ridwan Kamil nantinya. Saya jujur-jujuran boleh ya? Boleh dong. Saya mau mendingan wagubnya PKS saja daripada Kaisang. Itu kan Bang Hensa. Ya makanya kan saya jujuran nih. Kimnya kan belum tentu. Nah, kenapa demikian? Udahlah, kemarin Gibran kita udah oke kok. Jangan nambah-nambah lagi, walaupun ini jalan buat Kaisang udah dibikin. Tapi kan Mas Kaisang sebetulnya enak. Dia bisa pilih daerah mana aja deh. Gitu. Dia mau pilih provinsi mana lagi, tapi bisa Bang Hensa kalau melihat Kim nanti misalnya ternyata Kim dengan PKS, Kimnya Ridwan Kamil PKS, internal PKS begitu ya, PDIP, Anies Baswedan dengan mungkin PKB dan Nasdem. Kaisang nanti siapa yang akan mengusung? Apakah masih ada chance? Ya, dia masih bisa pindah provinsi kok. Jadi pindah provinsi gitu ya, bukan di Jakarta dia ya? Itu paling enak, dia bisa milih mana aja, tinggal bilang bapak kan. Gitu, jadi fine aja. Nah, kalau menurut saya, kalau ada Anies Baswedan, Ridwan Kamil juga mikir juga. Kenapa? Karena kans terbesar dia itu kan gubernur Jawa Barat. Begitu dia masuk Jakarta, ini kandangnya Anies Baswedan lengkap dengan jakmanianya, mungkin dia akan berpikir tuh. Sama, mungkin Kang Pipin juga mikir tuh. Waduh, kalau ini saya wakilnya dari PKS bersama Ridwan Kamil, kemudian Anies Baswedannya dapat tiket, ini deg-degan juga. Tadi kan bilang kan harus jadi nih calonnya, jangan cuma calon-calonan terus gitu ya. Nah, ini kan pasti dipikirkan gitu. Maka kalau menurut saya, target utamanya rezim ini, Aniesnya jangan maju. Oke, kita langsung tanyakan tanggapan dari Bang Fikri. Bang Fikri ini bagaimana Bang tadi dari kalkulasi Bang Hensa sendiri? Enggak apa-apa ya, namanya kalkulasi. Boleh ya. Tapi sejauh ini memang bagi kita memang nama-nama besar itu memang masuk di radar kita. Tapi memang kan ini polisi ketua umum juga. Jadi ini yang masuk misalnya radar utamanya, kemudian ini yang potensi untuk didorong. Nah, klasifikasi itu memang sudah ada. Dan itu memang polisi ketua umum. Tapi dicek juga nggak sih, Kaisang ini sebenarnya ada tidak yang akan memilih jika memang benar-benar PAN mengusungkan gitu? Karena kalau misalnya tadi kan ya udah bisa di provinsi lainnya gitu. Karena Jakarta juga kan belum mengenal sosok Kaisang gitu, baru-baru saja ini kan masuk di dunia politik. Iya kan, kita juga nggak bisa sejauh ini kan dia belum menjadi sebuah keputusan. Jadi semua ini baru masuk radar saja. Ini yang terkuat calon gubernurnya, ini kalau wakilnya ini semua itu baru tahap masih itu. Hitung-hitungan di pasang-pasang kalkulasinya ya. Jadi belum, karena kalau dia sudah masuk benar di start itu pasti sudah dihitung bahwa akan melakukan apa. Misalnya kayak tadi Bang Hensa tadi ngomong bahwa popularitas dia ini. Nah, itu pasti akan dilakukan, akan digenjot. Kalau memang itu menjadi keputusan partai, keputusan Kim. Tapi kalau enggak, ya karena juga kan dihitung juga dalam perjalanannya. Misalnya gini, ini udah tinggal sekian bulan, kemudian kalau Bang Hensa paham lah itu. Ini tinggal sekian bulan, ini kalau dihitung digenjot sekarang, mampu nggak misalnya melewati di tikungan nanti ke bulan keberapa, ke minggu keberapa, itu finishnya bisa lewat misalnya melewati. Itu sudah dihitung. Maka ketetapan itu sampai sekarang pun menurut saya, di ketua umum itu belum ada soal itu. Jadi yang dikatakan bulat bahwa ini putus, bahwa ini itu belum.
Tapi bahwa nama-nama besar itu memang masuk radar kita dan ini yang prioritas, ini enggak, itu ya. Oke, Gitu. nanti saya mau ke Kang Pipin. Kang Pipin, kalau melihat kan PKS ini suara terbanyak di DKI Jakarta, ini juga sebagai penentu nantinya akan seperti apa peta koalisi di Pilkada Jakarta begitu ya. Apa pertimbangan dari PKS? Apakah nanti juga legowo begitu ya kalau ternyata masuk ke Kim nama Ridwan Kamil dan juga Kaisang Pangarep yang justru didorong begitu? Atau memang harus pertimbangannya dari calonnya dari PKS? Seperti apa, tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Sebelum kita lanjutkan dialog yang mulai panas, kita hadirkan juga sejumlah informasi pilihan. Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta yang juga mantan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kemarin mendatangi kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Dalam silaturahminya, Anies menyebut menuntaskan sejumlah problematika pembangunan Jakarta yang belum juga terselesaikan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Rabu siang mendatangi kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ia disambut para relawan pendukung saat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu Februari lalu. Dalam silaturahmi itu, Anies menyampaikan rasa terima kasih pada warga Pejaten dan mengatakan akan mengikuti proses pilkada hingga tuntas dengan harapan Jakarta menjadi lebih baik lagi. Anies juga menegaskan sikapnya untuk fokus pada kebijakan yang akan dicanangkan jika terpilih menjadi gubernur, ketimbang memikirkan lebih dulu siapa wakil yang akan menemaninya menyongsong Pilgub Jakarta. Dalam silaturahmi tersebut, Anies juga menyempatkan diri berfoto dan berbincang dengan para relawan. Pemirsa, Partai Golkar ini resmi mendukung Bobi Nasution untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Dukungan resmi Partai Golkar disampaikan dalam kunjungan Bobi Nasution yang didampingi Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajaksah di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu sore kemarin. Erlangga mengungkapkan Bobi Nasution sudah mendapat dukungan dari 4 partai politik, yaitu Partai Gerindra, PAN, Demokrat, serta Golkar. Hasil survei internal Partai Golkar bahkan menunjukkan bahwa Bobi Nasution dalam posisi unggul di kontestasi Pilkada Sumatera Utara. Selanjutnya, Erlangga Hartarto berharap Bobi Nasution akan menunjuk sesama tokoh muda sebagai calon wakil gubernur. Ya, pemirsa, berikut ini kami hadirkan di mana Golkar mendukung Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Sore ini saya menerima kunjungan dari Pak Bobi, Wali Kota Medan, yang pada kesempatan ini sudah dibahas bahwa Pak Bobi akan maju menjadi gubernur Sumatera Utara dan telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai termasuk dari Partai Golkar. Untuk itu saya minta Pak Doli untuk menyerahkan surat dukungan Partai Golkar. Diserahkan ya. Dukungan ini nanti terus masih satu nama, Pak calon gubernur, nanti akan dilengkapi menjadi pasangan, tentu dengan pasangan yang dipilih oleh Pak Bobi. Dan Pak Bobi ini sudah didukung oleh 5 partai ya, Pak Bobi. Jadi termasuk dari Kim, yaitu Gerindra, PAN, Demokrat, dan Golkar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Partai Golkar atas support dan dukungan. Memang beberapa waktu yang lalu kami juga selalu meminta support, minta dukungan oleh Partai Golkar untuk bisa saya maju ke Gubernur Sumatera Utara. Dan alhamdulillah sore ini tadi diberikan surat tugas oleh Bapak Ketum yang tadi disampaikan akan diberikan surat rekomendasi apabila sudah ada nama calon wakil gubernurnya. Iya.
Ilham Akbar Habibie bakal maju sebagai calon gubernur Jawa Barat yang diusung oleh Partai Nasdem. Untuk dapat maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat, Ilham Habibie masih butuh dukungan partai lain karena Partai Nasdem masih di bawah ambang batas 20% wilayah Jawa Barat. Ilham pun mengaku tengah menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan Ilham Habibie ini mengatakan telah ada nota kesepahaman yang terjalin di antara keduanya. Namun belum ada rekomendasi yang diberikan sebab menurutnya saat ini Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suwandaru tengah beribadah haji. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya mau ke Kang Pipin, pertanyaan bergantung tadi. Kalau dari PKS sendiri, ini apa yang menjadi pertimbangan? Apakah nantinya kalau benar-benar akan masuk ke dalam KIM, akan legowo kalau ternyata nomor 2-nya bukan dari PKS? Atau memang harus benar-benar dari PKS? Apa pertimbangannya? Ya, sebetulnya pertimbangan setiap partai politik, termasuk PKS, adalah yang apa sih golden ticket yang paling utama itu. Ketika kita koalisi, call tingginya adalah menjadikan kader kami menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur, itu sebetulnya. Itu yang disampaikan, termasuk kita diskusi dengan Pak Anies, Pak Sudirman Said, juga ke misalnya dengan RK dan juga partai-partai politik yang lain. Jadi kenapa golden ticket itu penting ya bagi kami, karena tadi ketika memang pilkada ini kan sebetulnya yang dibutuhkan satu adalah tokoh, dia yang memang punya magnet dan punya kapasitas untuk memimpin, dan kemudian yang kedua adalah mesin partai. Jadi ini sebetulnya ketika klop dua-duanya bisa saling mendukung, maka potensi kemenangan itu ada. Sehingga memang kami sangat berhitung gitu, apakah memang nanti diskusi kami misalnya dengan berbagai partai termasuk dengan KIM atau dengan Nasdem, PKB dan yang lainnya, itu adalah melihat siapa sosoknya. Ini yang paling penting, karena tadi yang menentukan itu bukan calonnya, tetapi partai-partai politik, pimpinan partai politik. Maka yang dilakukan adalah memang pertemuan antar partai politik, dimulai dari bawah. Dan kami secara naturally punya habit, PKS ini sangat mendengar aspirasi dari bawah. Jadi grassroots ini sangat perhatikan. Kenapa? Karena hajat pilkada ini hajat grassroots. Hajatnya kader, struktur PKS, jadi para pemilih PKS. Dan kami tentu akan mempertimbangkan ketika ada aspirasi dari bawah, tentu kami akan lihat mana maslahat dan madorotnya, mana yang peluang menangnya ke depan, mana yang punya potensi untuk menang, mana potensi untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Tapi satu pertanyaan mungkin yang agak mungkin boleh dijawab gitu ya. Apakah kalau nanti PKS memutuskan untuk masuk dalam KIM, ternyata KIM memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil dan juga Kaisang, ini mungkin nggak di mata PKS? Mungkin nggak? Ya, saya kira itu gini ya, memang harus dipisahkan. Maksudnya bergabung dengan KIM itu artinya kami masuk koalisi dan pilkada. Ya, dalam pilkada. Harus dipahami bahwa pilkada ini adalah relaksasi politik, dan itu dua akad yang berbeda seharusnya. Jadi kalau misalnya berbicara koalisi pilkada, itu berbeda dengan berbicara koalisi tingkat nasional. Jadi bagi kami sudah punya pengalaman kok waktu dulu ketika ada misalnya kalau kita mengusung si A dengan partai tertentu, maka kita akan dapat di tingkat nasional. Saat ini ya kami juga banyak belajar, kami juga partai yang dewasa dalam mengambil hikmah dari setiap peristiwa politik yang terjadi. Sehingga bagi kami saat ini ya kita akan berusaha untuk mencari solusi terbaik supaya tetap komunikasi kita baik dengan siapapun, tetapi kami juga punya kedaulatan untuk menentukan siapa calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan kita usung. Sekali lagi kami hormati semua tawaran, komunikasi jalan dengan Bang Ruhut jalan, dengan Bang Fikri juga jalan, dengan semua partai juga jalan, tetapi pada akhirnya partai akan menentukan siapa yang akan diusung. Oke, kita tunggu ya, kira-kira nanti akan kemana gitu ya. Tapi kalau misalnya dari PDI Perjuangan, artinya posisinya saat ini seperti apa? Jikalau memang PKS akhirnya memilih untuk bergabung dengan KIM, artinya PDI Perjuangan sendiri akan seperti apa nih dalam Pilkada Jakarta? Disinilah kalau Ibu Mega itu kan memang hati-hati sekali ya, ojo ke susu ya. Tapi kami hasil Rakernas kemarin ya di Ancol Beach, sudah menugaskan nanti Pak
Adiana Pitupulu bersama timnya. Ya, mendengar semua detak jantung akar rumput rakyat dari bawah siapa. Tapi yang jelas, semua partai sahabat kami bisa bekerja sama. Jadi sebenarnya bisa-bisa saja masuk ke Kim juga untuk dalam Pilkada Jakarta. Kalau semua partai bisa bekerja sama gitu. Kalau semua kita bisa bekerja sama. Tapi asal jangan yang ono itu aja kalau kami kok. Yang berarti pernah ada mengkhianati syarat-syarat partai tertentu kami. begitu ya? Nah, itu tegas saja. Yang pernah mengkhianati partai kami, itu harga mati. Kami sangat menjaga marwah PD Perjuangan, marga dan semangat membesarkan partai ini. Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Ibu Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia kelima. Itu kalau PDI Perjuangan. Karena bagi kami, suara rakyat, suara Tuhan. Oke, terakhir ke Bang Fikri. Kira-kira nantinya akan seperti apa nih kalau dari sisi PAN sendiri? Soal ruangnya Kaesang nanti, kan selama ini kan memang dari PAN sudah mendukung begitu ya Kaesang untuk maju menjadi cagup. Tapi kalau misalnya ternyata dari Kim tidak memilih dalam arti Kaesang dan PKS, nanti RK dan juga PKS akan seperti apa dari PAN sendiri? Apakah akan firm tetap dalam Kim? Iya. Jadi gini, Kim ini kan memang soal presiden, tapi bahwa sekarang tetap dijalin dalam konteks pilkada iya. Tapi juga di beberapa daerah kan nggak misalnya gini, semua daerah itu harus Kim, enggak juga gitu loh. Tapi kebetulan mungkin di DKI ini memang cocoknya komunikasi dengan Kim ini ya kita masih bulat. Tapi enggak semua daerah itu Kim semua terus enggak. Jadi potensi di sini misalnya ya sama dengan kawan PKS, kemudian PDI Perjuangan Bang Ruhut, Pipin tadi. Ya potensi kita bisa saja misalnya kalau Kim ini keputusannya, tapi kalau nanti sama PKS masih mungkin atau enggak gitu. Tapi ternyata kalau nanti ini mungkin nggak digeser. Itu masih sangat mungkin. cair. Kalau dari Bang Hensat sendiri melihatnya kira-kira bagaimana nih peta konstelasi politik dalam di pilkada? Kita bicara situasi dan kondisi ya. Mas Kaesang jalannya sudah dibuat gitu ya, sudah dibikin dan saya yakin pasti akan dipakai. Nggak ketemu saya alasannya sudah dibuatkan jalan oleh MA gitu ya, kemudian nggak dipakai. Sementara Anies Baswedan lagi cari jalan nih supaya bisa maju lagi. Supaya tiketnya terbuka gitu ya. Makanya saya pernah bersuara juga ke Mas Anies, saya bilang kelihatannya salah satu kesempatan yang mesti dipikirkan adalah bersama dengan Kaesang. Kenapa? Karena Kaesang juga lagi butuh quality dari keterpilihannya nanti gitu. Jadi kalau bersama dengan Anies Baswedan ini konstelasinya akan berubah. Misalnya Anies akan seperti apa kalau Anies dan Kaesang? Kalau misalnya Anies setuju ya, ini misalnya Anies setuju dengan Kaesang, yang artinya dia kan mau maju, dia kan dalam ilmu manajemen kan ada yang must dan wants, ada yang harus sama yang ingin. Harusnya kan maju misalnya ya, dia memutuskan untuk maju. Maka keinginan yang lain itu memang harusnya dinomorduakan, yang penting maju dulu. Nah saat ini menurut saya peluang paling besar dia maju bukan mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan atau PKS, karena itu ada lobby-lobby yang harus berlangsung, tapi dengan Mas Kaesang. Kalau Anies Kaesang kejadian, nggak ada Ridwan Kamil. Siapa yang ngusung kalau Anies Kaesang? Ya Kim sama PKS lah. Oh, kalau PDIP-nya berarti nanti PDIP-nya mungkin akan cari teman lagi. Gitu ya. PDI kan nggak pernah kehabisan kader, banyak kadernya. Ini kan kita lagi bicara Kaesang nih. Menurut saya, dan Mas Kaesang udah berkali-kali bilang oke. Tapi kalau dari Bang Hensat sendiri memungkinkan tidak itu angka kejadian? Anies sama Kaesang kan terserah Mas Anies sama Kaesangnya mau nggak. Tapi kalau Kaesang sudah bersama Mas Anies, nggak akan ada Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil kan didorongnya oleh Kim kan? Ya kan Jawa Barat juga mungkin. Ya kalau PDI Perjuangan tidak mendapatkan teman untuk melawan Anies Kaesang, ya ini ceritanya tinggal dua. Memang lawan kota kosong, dan kota kosong ini susah banget untuk dilobi, dia susah banget diganggu-ganggu, atau muncul lawan boneka. Oke, kita nantikan apakah senayangnya Bang Hensat akan terjadi. Karena masih ada beberapa bulan Bang, jadi masih bisa kita bahas lagi. Karena kan dunia politik masih sangat cair ya, komunikasi politik juga masih terus dilakukan semua partai gitu kan. Tapi tetap harus dijaga perasaan yang paling dalam Pak Prabowo. Nama-nama yang kita sebut ini, benar apa yang dikatakan Pak Henry Satrio. Jangan juga mengganggu 2029, ya. Karena ini semua bakal mengganggu. Karena itu Gerindra juga saya mohon dengan Kimnya, siapkan aja kadernya. Karena kalau enggak ini nanti mengganggu kok.
Terima kasih banyak loh Bang Rasi, Bang Fikri, kemudian terima kasih, Bang Ruh, dan juga Bang Hesa. Terima kasih, Bang Hesa, terima kasih. Kita nanti akan menghadirkan mengenai kabar-kabar pilihan di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Usai jeda kami segera kembali. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pihak kepolisian Pati Jawa Tengah ini mengusut beredarnya video berunsur kekerasan dan juga kecaman selebgram asal Pati berinisial BK alias Teyeng. Selain melakukan klarifikasi, tim Cyber Polda Jawa Tengah juga akan melakukan pemeriksaan pada pelaku setelah melakukan gelar perkara. Tim kepolisian juga menggandeng beberapa tim ahli untuk memperjelas kasus ujaran kekerasan yang dinilai melanggar Undang-Undang Informasi Elektronik. Teyeng diperiksa sebagai saksi terkait UU ITE tentang kebencian sara dan ancaman via media sosial. Selebgram Pati itu membuat konten Sukolilo Post yang menyebutkan kata-kata sarkas dan seperti menantang di depan mobil korban yang dibakar warga Sukolilo. Saat ini Polda Jawa Tengah dan juga Polresta Pati telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Burhanis, bos rental mobil asal Jakarta. Polisi juga mengultimatum agar pelaku lainnya segera menyerahkan diri untuk menghindari upaya penangkapan paksa. Ya, pemirsa, kami hadirkan di mana Polda Jawa Tengah terus mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan seorang bos rental di Sukolilo Pati. Polisi juga masih terus mendalami keterlibatan selebgram Teyeng Wakatobi yang sempat membuat dan mengunggah konten di lokasi kejadian. Mengenai keterlibatan selebgram Teyeng Wakatobi dalam kasus tersebut terus didalami oleh petugas kepolisian. Membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti dan barang bukti serta persesuaian dari beberapa kejadian. Jadi tidak serta-merta, oh di sana kampung anu, oh di sana tersangka, tidak begitu. Itulah tugas Polri. Ada berapa tersangka? Sekarang 10. Untuk yang dikantongi nggak usah sebutkan, ini ngajari, ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Depo tidak perlulah masih di situ, hanya himbauan aja. Kecuali kalau dengan tenggang waktu tertentu baru kita terbitkan DPO. 10 itu termasuk Teyeng itu kan? Belum, ini masih didalami karena itu terkait dengan IT ya. IT kita harus ke ahlinya, tidak mergokek gini terus wawis nggak begitu. Kita harus koordinasi dengan tim ahli, IT dan lain sebagainya, baru kita tentukan apakah itu memenuhi 1842 atau tidak. Cukup. Pemirsa, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita akan hadirkan informasi terkait Polda Jawa Barat. Rencananya hari ini akan menyerahkan berkas Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Saat lagi tetap bersama kami. Pemirsa, tim kuasa hukum 5 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki menyambangi Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham pada Rabu. Mereka mengajukan surat permohonan agar dapat menemui para terpidana yang saat ini ditahan di 3 lapas di Kota Bandung dan juga melakukan audiensi dengan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Tim kuasa hukum para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mempertanyakan alasan kenapa mereka tidak dapat menemui para terpidana yang berada di 3 lapas di Bandung. Sebelumnya, kuasa hukum terpidana kasus Vina dan Eki juga sudah mengunjungi lapas Kebonwaru dan lapas Bancai dan lapas Jelengkong, tetapi tidak dapat menemui para narapidana tersebut. Padahal, kuasa hukum sudah menerima 6 surat kuasa dari keluarga para terpidana dalam kasus Vina dan Eki. Usai audiensi dengan Dirjen Pemasyarakatan, kuasa hukum terpidana akan menyambangi kantor Komnas HAM. Tim kuasa hukum para terpidana ini saat ini tengah mempersiapkan novum untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK.
Pemirsa, 4 keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki yang kini menjalani hukuman penjara seumur hidup mendatangi Polda Jawa Barat dengan didampingi para kuasa hukum. Kedatangan mereka memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk diperiksa. Keempat keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki ini adalah Kosim, orang tua dari Eko Ramadhani, Tasana, orang tua dari Hadi Saputra, Muran, orang tua dari Eka Sandi, dan Makana, kakak dari Jaya. Kesemuanya datang dengan didampingi kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI pada Rabu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan-rekan kami. Ada Felicia Melinda yang berada di Polda Jawa Barat dan juga ada Alvin Saputra yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Terlebih dahulu kita menuju ke Felicia Melinda. Felicia, apa saja informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Ya, selamat pagi Sira, Ratih, dan juga pemirsa TV One. Polda Jawa Barat memang hari ini rencananya dijadwalkan akan melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun untuk waktu spesifiknya, apakah pagi, siang, atau sore hari, ini kami masih terus mengonfirmasi kepada pihak Polda Jawa Barat itu sendiri. Dan pemirsa, nantinya apabila berkas yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum ini belum lengkap, akan diberikan tanda P18 dan juga akan dikembalikan kepada tim penyidik Polda Jawa Barat. Namun nantinya apabila Jaksa Penuntut Umum ini menerima berkas yang memang dikiranya sudah lengkap, akan diberikan kode P21 dan juga akan dilakukan tahap kedua penyidikan. Dan pemirsa, memang untuk kemarin ini di Polda Jawa Barat sendiri telah memeriksa sebanyak 4 orang keluarga dari 4 terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Jawa Barat. Untuk pemeriksaannya sendiri, keempatnya didampingi oleh tim kuasa hukum dari PERADI, yakni ada Jutek Bongso dan juga Ruli Panggabean, dan juga tim kuasa hukum lainnya, yang mana pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 3 jam. Dan untuk hal-hal yang ditanyakan atau ditanyakan oleh kepolisian kepada 4 keluarga ini, yakni perihal peristiwa yang terjadi pada atau keterlibatan keempatnya pada peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu, dan juga hal-hal yang menyangkut dengan pasal 221 KUHP atau tentang obstruction of justice atau perintangan pada proses hukum. Dan kami sempat menanyakan juga apakah nantinya akan ada pemeriksaan lanjutan atau tidak. Ini tim kuasa hukum memberikan pernyataan bahwa masih menunggu dari pihak kepolisian karena memang kemarin ini statusnya masih klarifikasi dan juga penyelidikan, sehingga nantinya tim kuasa hukum masih terus menunggu apakah nantinya akan dinaikkan pada proses penyidikan atau tidak. Demikian Sira dan juga Rati, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia atas laporannya langsung dari Polda Jawa Barat. Nanti kita juga akan update bagaimana informasi terkini langsung dari Polres Cirebon Kota bersama Ervan Septiawan. Saat lagi tetap bersama kami. Kita akan ajak pemirsa untuk mengupdate bagaimana informasi terkini langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Ervan Septiawan. Selamat pagi Ervan, silakan informasinya. Baik Radi dan pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, di mana di belakang saya ini merupakan salah satu titik di mana pada tahun 2016 silam rekan Liga Akbar beserta almarhum Eki berkumpul di lokasi ini. Selain itu juga pada Rabu siang kemarin, di mana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia beserta salah satu saksi yakni Liga Akbar melakukan meninjau lokasi di mana Liga Akbar bersama almarhum Eki beserta Vina berkumpul di salah satu warung yang ada di depan SMA Negeri 4 Kota Cirebon, di mana lokasi ini merupakan salah satu pernyataan yakni dari BAP yang dilontarkan oleh Liga Akbar pada tahun 2016 yang lalu. Selain itu juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga meminta pernyataan dari Liga Akbar serta pengacara pada Rabu kemarin. Selain itu juga rencananya pada kemarin juga
Komisi Komnas HAM juga akan memeriksa ibunda dari almarhum Eki. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan kepastian apakah rencana tersebut akan dilakukan oleh Komnas HAM meminta keterangan dari keluarga yakni ibunda Eki yang ada di Majalengka. Baik, Rati. Baik, terima kasih Ervan Septiawan, informasi langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, sebelum kami akhiri program Apa Kabar Indonesia Pagi, terlebih dahulu kami menyapa rekan kami ada Andi Kumala yang akan membawakan program Kabar Utama Pagi. Mala, apa yang menjadi headline nantinya? Ya, selamat pagi Sira dan Rati. Kabar utama pagi hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi menarik. Di antaranya adalah update terkait dengan insiden atau kecelakaan yang terjadi di salah satu gym di Pontianak. Nah, kita akan update bagaimana kronologis dari kejadian tersebut hingga menewaskan seorang wanita. Dan juga kita masih akan lanjutkan seperti laporan Ervan tadi, juga terkait kasus Danvina masih akan kita update di Kabar Utama Pagi. Sesaat lagi kita kembalikan dulu ke Rati dan Sira. Baik, terima kasih Andi Kumala. Tadi diinformasikan bahwa nanti juga akan mengupdate bagaimana kasus kejadian salah satu pengunjung gym ya di Pontianak, dan juga nanti akan update bagaimana mengenai kasus Vina. Terima kasih banyak Andi Kumala, selengkapnya di Kabar Utama Pagi sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.